Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis pada nginum durung? Nginum dikit. Sekali maning biar afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya salam, menyampaikan salam apa? Wajib. Orang yang membalas salam, nih saya assalamualaikum, nah hukumnya apa? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Sing wajib iku sing jawab ngebales salam. Artinya sunnah apa? Ayo, artinya sunnah. Ayo, biar tahu kan gitu. Sunnah iku singkatnya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan atau tidak mengerjakan tidak mendapat dosa. Ya, kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan atau tidak dikerjakan tidak apa-apa atau tidak mendapat dosa. Kalau wajib, kayak sholat wajib. Kalau wajib apa? Singkatnya harus. Artinya apa? Jika dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Ya, paham? Anak ning pelajaran SD. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM beserta pengurus, Bapak-bapak, para ustadz, ibu-ibu, serta adik-adik calon generasi penerus. Yang mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku, sambil menunggu Ustadz Mulyamin yang belum hadir, ya sedikit ngobrol-ngobrol saja. Mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang bisa bermanfaat untuk diri pribadi Al-Fakir dan juga kepada jamaah sekalian yang bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, di dalam hadis qudsi itu ada satu kenikmatan di dalam Al-Quran, di mana satu nikmat untuk Allah, nikmat untuk hambanya, untuk kita,
dan yang satu lagi untuk Allah dan untuk kita. Itu ada di dalam hadis qudsi. Artinya apa? Di dalam Al-Quran suratul Fatihah itu isinya doa, puji-pujian, nikmate anggo Gusti Allah, seterusnya anggo manusia, anggo kita, dan sebagian lagi untuk Allah dan untuk kita. Yang untuk Allah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iku nikmat anggo Gusti Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan manusia, makhluk, alam semesta hanya Allah. Jadi yang berhak disanjung, yang berhak dipuji hanyalah Gusti Allah. Jadi manusia itu tidak berhak untuk dipuji. Yang berhak dipuji hanya Allah, karena Allah Maha Kaya. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jadi Gusti Allah apa aja? Waduh, hambaku memujiku. Jadi Allah juga menjawab, membalas alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Gusti Allah jawab, hambaku telah memujiku. Menyanjung. Ketika ada hambaku disanjung juga. Kemudian apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku menyanjungku, mengagung-agungku. Karena Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu maha welas asih dan maha penyayang. Allah itu memberi kasih sayang kepada semua yang namanya manusia. Tidak mesti orang Islam saja, non muslim pun Allah kasih. Kasih sayang Allah di dunia semua kasih. Apa yang Allah inginkan, apa yang kita inginkan, Allah kasih. Semua Allah kasih. Tapi rahimnya Allah hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba yang soleh, bagi hamba-hamba yang taat, bagi hamba-hamba Allah yang mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik rahimnya Allah itu di dunia maupun nanti di akhirat. Selanjutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya apa? Ayo, supaya pada jelas. Maliki Yaumiddin artinya apa? Yo, ambil weru. Oh, siapa yang bisa jawab? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan itu adanya nanti di akhirat. Ketika semua manusia itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya disebut apa? Padang
masyar. Di situ akan dikumpulkan. Maliki yaumiddin. Itu kekuasaan Allah, Gusti Allah. Makanya adik-adik, anak-anakku, ini satu kesempatan sampeyan kumpul di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Jangan sungkan, jangan bosan untuk selalu mempelajari ilmu agama, terutama Al-Quran. Karena jare Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik umatku adalah orang yang mau belajar dan mau mengamalkan Al-Quran. Jadi ayo satu kesempatan kalau anak-anakku, adik-adikku hadir di sini, setiap hari bisa kumpul mengikuti talabul ilmu, belajar Al-Quran setiap ba'da maghrib. Belajarnya tentang tahsin Quran. Yang belum bisa, sore nanti ada belajar tentang bagaimana cara bisa membaca Al-Quran, supaya kedepannya itu menjadi generasi Qurani, mampu hafal membaca Al-Quran. Karena apa? Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik umatku adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mau mengamalkan. Ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, nah yang belum bisa belajar, yang sudah bisa membaca Al-Quran, difahami tentang isi dari kandungan Al-Quran tersebut, agar ketika kita memahami isi dari kandungan itu, kita bisa mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari, mengamalkan minimalnya untuk diri pribadi. Paham ya nak? Paham ya? Jadi yang belum bisa silakan nanti setiap malam Selasa, malam Kamis hadir belajar ngaji. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut. Saya belum bisa, nanti aja sore, nggak apa-apa. Medar gratis. Karena orang mempelajari Al-Quran itu insya Allah pahalanya berlimpah. Bahkan akan mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah. Karena apa? Al-Quran diturunkan itu sebagai pembeda, pembanding antara yang hak dengan yang batil. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ketika kita mau memahami Al-Quran, ketika kita mau belajar tentang Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, itu adalah petunjuk mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang mendapatkan pahala dan mana yang mendapatkan dosa. Yang hafal di Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal linnas. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu, Alkitab ini maksudnya apa? Al-Quran. La raiba fihi, la tidak, raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Bahwa di dalam kandungan Al-Quran tersebut itu tidak ada keraguan. Yang terpenting itu bagaimana kita
Bagaimana keyakinan kita kalau kita mengamalkannya dengan bersungguh-sungguh, maka tidak ada keraguan. Pengen pintar, pengen bisa, pengen sukses, ayo sama-sama, ayo bareng-bareng. Man jada wajada, ayo bareng-bareng. Man jada wajada, man jada wajada, yang keras. Man jada wajada, man jada wajada. Itu motivasi semangat untuk belajar Al-Quran. Artinya apa? Beliau pada baik, kita baca beliau asal man jada wajada baik. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan hasil. Ya, belajar Al-Quran aja sungkan-sungkan, aja ragu-ragu. Ini nanti nggak ada season pertanyaan ya Bu, karena saya belum bisa menjawab pertanyaan. Kita sama-sama lagi belajar ngobrol baik. Ngobrol bareng-bareng menimba ilmu. Kemudian nikmat yang untuk Allah dan untuk kita apa ya tadi di dalam Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Artinya ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kegalauan, ketika kita dalam musibah, ketika kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu, mintalah sama Allah. Artinya apa? Ajan jaluke baik, yang penting itu ibadahnya dulu. Ibadahnya dulu. Karena ibadah itu luas, dudu sholat baik. Karena tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi beribadahnya itu ada dua, beribadah kepada Allah dan ibadah kepada manusia. Ibadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, kemudian naik haji. Karena syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji itu adalah pondasinya Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 dasar. Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama itu mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat, bunyi kalimat syahadat gimana? Ayo sama-sama. Artinya apa? Ayo bareng-bareng belajar. Jadi jangan sampai kita tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kita tidak tahu apa itu. Ayo sama-sama. Aku bahwa tidak ada dan aku bahwa ayo sambil belajar bareng-bareng, yang penting apal.
Coba sekali-kali syahadat. Nggak apa-apa. Karena syarat orang masuk Islam itu harus bisa membaca 2 kalimat syahadat. Ayo. Sing rutin mengikuti pengajian malam Selasa, ngaji malam Kamis, kemudian tiap hari sore ngaji rutin, insya Allah nanti dikasih bekal sama ketua DKM. Yang penting sampai rajin tiap hari hadir di masjid, nanti ada bekal. Ayo, siji-siji syahadat. Ini harus penting ya Bu, penting, syahadat itu penting. Ayo. Biar tahu ketika kita mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang harus disembah kecuali Allah, maka kita harus bisa memaknai pengertian tentang syahadat tersebut. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah. Artinya apa? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu disebut syahadat apa? Ayo. Syahadat tauhid. Syahadat Tauhid. tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo, adik-adik yang perempuan nih. Artinya apa? Ada yang tahu? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang tahu enggak? Teme. Dan aku Tahu. Lebih tahu enggak? Dan aku bersaksi, bilang. Kopi. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. yang keras harusnya tuh. Habis. Benar jawabannya. beli krungu ya wis. Artinya, nah tadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah itu disebutnya syahadat tauhid. Kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebutnya syahadat Rasul. Ya. Tuh, jadi Islam itu bisa tegak, Islam itu bisa berdiri, Islam itu tidak akan pudar, tidak akan punah, tidak akan goyah atau apa ketika kita bisa membangun 5 pondasi tersebut. Yang pertama itu adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, nanti dihafalin, penting. Kan setiap sholat itu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kan. Nah itu harus bisa memahami. Makanya dari Kanjeng Nabi begitu, ketika kita bisa membaca Al-Quran, kita juga harus bisa memaknai dari arti dari kandungan Al-Quran tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya beribadah pada Gusti Allah. Tadi sholat, puasa, zakat, haji, itu untuk Allah, beribadah untuk Allah. Kemudian yang untuk manusianya hablum minanasnya. Ketika kita selalu belajar untuk beramal soleh, berbuat baik, dalam kondisi apapun kita selalu tebarkan salam. Ketika kita ketemu dengan sesama muslim, ucapkan, tebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus. Kemudian belajar bersedekah, minimal paling rendah sedekahnya itu nyengir, senyum, berbagi. Ketika ada rezeki, belajar untuk selalu berbagi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Jadi
ibadahnya itu ibadah untuk manusianya, yaitu berbagi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, menolong, kemudian saling membantu. Banyak kemudian nikmat yang untuk kita di dalam surah Al-Fatihah itu doa. Apa yang kita inginkan, kata Gusti Allah. Tadi iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in itu belum doa. Iya karena na'budu wa iyyaka nasta'in ini permohonan. Kalau kalian pengen menjadi orang yang semuanya dikabulkan oleh Allah, ibadah dulu sama Allah. Ibadah dulu sama Allah. Pokoknya ibadahnya baik ibadah langit maupun ibadah bumi. Ibadah kepada Allah maupun berbuat baik kepada manusia. Sesudah selesai kita beribadah kepada Allah, berbuat baik terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, wa iyyaka nasta'in, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ning Gusti Allah, jaluk apa? Belusa dawan-dawan jaluk ke apa? Iya wa iyyaka nasta'in. Karena jare Gusti Allah, ud'uni astajib lakum. Asal kita yakin bari Gusti Allah, jaluk apa baik pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Apa yang kita inginkan? Di ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jaluk petunjuk, jaluk petunjuk, jalan sing bener, jalan sing lempeng, jalan sing lurus. Artinya bahwa di dalam kehidupan di dunia ini kita meminta sama Allah bagaimana agar kehidupan kita itu selalu diberi hidayah oleh Allah. Ketika kita pengen berbuat maksiat, ada petunjuk dari Allah. Jangan, itu adalah perbuatan dosa. Halo? Paham? Ketika anak-anak, nih nanti sering ada yang namanya bully-bully. Apakah bully-bully? Nah, itu juga perbuatan nggak baik. Nah, ketika kita pengen membuli, itu kan namanya menyakitkan. Itu dilarang, nggak boleh. Meminta petunjuk sama Allah, semuanya agar kehidupan kita tuh selalu dikasih jalan yang lempeng, bukan jalan yang menyesatkan. Karena banyak saudara-saudara kita yang merasa bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang abadan, kehidupan yang bahwa sifatnya itu abadan. Padahal kehidupan abadan itu adanya di akhirat. Cepat atau lambat kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, anak-anakku, sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, terutama pada anak-anak calon generasi Al-Quran, generasi penerus, mau pengen jadi anak yang sukses, mau jadi anak yang sukses, ayo fokus, mau jadi anak yang sukses, yakin, yakin. Nanti setiap malam Selasa hadir, dengarkan kajian dari Ustadz Mulyamin, kemudian sekali lagi hadir ikut belajar Al-Quran ya. Nggak apa-apa. Yang nggak bisa nanti sore ba'da asar boleh nanti ngaji. Bisa dipahami? Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jadi intinya bahwa ketika kita di dalam sholat sudah mengikrarkan diri kita, ketika kita sholat kita sudah mengikrarkan diri kita, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi semuanya itu pasrahkan pada Gusti Allah. Makanya ketika sholat Allahu Akbar. Nah, ketika sholat itu jangan buat candaan. Ya, ketika kita pengen sholat itu hati kita itu harus benar-benar fokus. Karena yang kita hadapi itu bukan presiden. Ketika kita sholat, yang kita hadapi itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan wali kota, bukan lurah, bukan RW, bukan RT, dan bukan orang tua. Tetapi yang kita hadapi adalah Gusti Allah. Jadi ketika kita mau waktu sholat sudah tiba, ketika imam sudah berdiri di depan pengimaman, fokus. Jangan bercanda. Ikuti makmum yang lainnya. Fokuskan hati dan pikiran kita bahwa seolah-olah Allah itu sedang melihat kita. Ya, nanti ke depan ketika kita sholat wajib, anak-anak, ketika kita sholat wajib, fokuskan hati dan pikiran kita bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja guyonan, guyonan engkau bakal selesai sholat. Fokus. Allahu Akbar. Kan sudah ikrar, kita kan sudah ikrar. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi tinggalkan dunia. Fokus bahwa ketika kita sedang sholat, ketika kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah kita ini bakal mati. Makanya ada kan i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'malil akhiratu tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah akan hidup selamanya, dan beribadalah seolah akan mati esok. Artinya apa? Yang tadi, ketika kita sudah memasrahkan diri kita, Allah sudah pasrah, lepaskan dunia, takut, pasrahkan pada Allah. Inna sholati, sholatku hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ibadahku hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Dan hidup matiku hanya untuk Allah. Artinya apa? Terus beribadah, beribadah, beribadah. Bekerja untuk ibadah. Kerjaan kita untuk ibadah. Semuanya harus bernilai ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semuanya dinilai sebagai ibadah kepada Allah, Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan untuk kita. Saya yakin itu. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas, setiap satu kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Cuma saya mohon maaf, dalilnya nggak hafal. Ada itu, man jaa bil hasanati asyru bi amsalihha. Setiap kebaikan, satu kebaikan yang kita tanamkan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Tuh. Bahkan satu huruf kita membaca Al-Quran, alif, itu bukan satu kebaikan, akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Alif lam mim itu kan 3 huruf, tapi akan mendapatkan 30 kebaikan. Wallahu alam benar atau enggaknya, tapi yang jelas bahwa setiap huruf yang kita baca itu akan mendapatkan kebaikan. Oke, anak-anak, bisa dipahami? Siap mau belajar ngaji? Siap mau jadi calon-calon qori?
siap menjadi calon-calon ustadz generasi Qurani, belajar ya, langkahkan kaki dari rumah ke masjid, niat thalabul ilmi. Oh, jare mangayange apa sih? Utlubul ilmu ya ilal mahdi apa? Tuntutlah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat, itu ada. Ya. Tuntutlah ilmu, belajarlah dari lahir sampai nanti ke liang lahat. Jadi tidak ada berhenti-berhentinya, kita harus belajar. Karena ilmunya Allah itu luas. Nah, kita mendapatkan ilmunya Allah itu belum seberapa. Baru setitiknya kalau kita teteskan apa, celupkan tinta atau tangan kita di lautan itu atau di itu, ilmu kita belum seberapa, masih banyak belajar. Oke anak-anak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, anak-anakku, sekali lagi bahwa di dalam Al-Quran yang namanya suratul Fatihah itu adalah wajib di dalam sholat. Makanya kita harus bisa membaca Al-Quran, terutama di suratul Fatihah itu dengan fasih. Kemudian bisa memahami makna dari suratul Fatihah tersebut. Harus bisa dikembangkan. Ayo sama-sama baca suratul Fatihah. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya PR harus dihafalkan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sekali lagi mohon maaf tidak ada pertanyaan karena saya juga belum bisa menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, karena Al-Fakir ini benar-benar fakir dalam ilmu. Cuma hanya sebatas kita ngobrol-ngobrol, sebatas yang saya bisa. Artinya saya menekankan kepada ibu-ibu, pada bapak-bapak, ketika punya anak, tolong arahkan anak-anak kita bagaimana supaya menjadi generasi Qurani. Hantarkan anak-anak kita untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid, untuk belajar, untuk beribadah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Karena cepat atau lambat, bahwa anak-anak kita itu nanti calon generasi penerus, calon generasi Qurani. Ketika kita tidak bisa mengarahkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran, untuk hadir ke masjid, maka apa yang akan terjadi? Al-Quran hanya sebatas nama, masjid hanya sebatas bangunan. Tidak ada yang bisa memakmurkan. Padahal siapa yang mau masuk ke rumahku, kata Imam Al-Ghazali, dia akan masuk surga.
Dan barang siapa yang mau memakan makananku, dia akan masuk surga. Artinya banyak membaca Al-Quran dan berzikir. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila dalam hal penyampaian sekiranya kurang berkenan. Mudah-mudahan kebaikan datangnya dari Allah, kejelekan, kekurangan datangnya dari Al-Fakir pribadi. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.